Dari jendela kaca itu, kuperhatikan air hujan yang sejak keberangkatanku dari stasiun Gambir turun dengan lebatnya. Langit yang kebiruan, seolah disapu mendung yang sejak subuh tadi tanpa menggantung berat. Kuperhatikan arloji tanganku. Pukul 12 lebih seperempat. Aku mengeluh panjang seraya bersandar kembali. Kereta api akan tiba terlambat sekitar 4 jam. Kusulut sebatang sigaret, kemudian memandang keluar jendela. Sawah ladang yang menghampar kehijauan tanpa segar basah. Beberapa ekor kerbau berkeliaran di tengah pemantang yang habis disiangi. Dua anak gembala berlarian telanjang bulat sambil tertawa senang. Suatu pemandangan biasa di tengah perjalanan demikian. Alam dan manusia seolah bersatu padu, merupakan satu gambar hidup yang menarik. Menarik bagi diriku, karena aku duduk di dalam kereta yang terlindung dari tetes-tetes air hujan. Asap rokok berkepul kembali dari lubang hidungku. Tapi tiada sempat kunikmati, karena pikiranku sedang diburu perasaanku sendiri. Kemarin telegram datang dari Solo. Ramanda meminta aku segera datang. Penting katanya. Sudah beberapa bulan akhir-akhir ini, Ramanda menderita sakit. 2 bulan berselang aku pulang menengoknya. Ketika itu habis dioperasi. Tampak pucat dengan muka tidak dicukur. Rambutnya yang panjang berwarna abu-abu itu terburai di atas bantal. Nafasnya terengah-engah. Seolah telah kehilangan seluruh semangatnya yang pernah kami kenal dari dulu. Ramanda seorang yang keras hati, seorang tua yang cuma mengenal kata mutlak dalam hidupnya. Apa kemauannya, itu yang terjadi. Mutlak adalah falsafah hidupnya. Beliau tidak pernah mengenal arti kompromi sama sekali. Ketika kami bertemu, Ramanda tampak seperti sebuah boneka kayu saja. Beliau telah kehilangan kepribadiannya, kehilangan sifat keras hatinya. Sekiranya masih tersisa, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada ibunda, perempuan yang amat setia yang telah memberi 8 orang anak kepadanya. Aku ingat betul bagaimana Ramanda memandangku, kemudian dengan suara yang parau dan sedikit tertahan, Ramanda bertanya, "Jauh-jauh dari Jakarta kamu kesini sendirian?" Aku mengangguk, lebih mendekat. Lalu kupegang lengannya kurus yang tersembunyi dalam bajunya yang tampak kebesaran itu. Ramanda menatapku sejenak. Matanya yang tajam dan gelap itu berkedip-kedip untuk sesaat. Dan ketika mata kami bertemu kembali, Ramanda tampak keras dengan sinar mata menyala-nyala. "Masih serumah dengan perempuan itu?" Pertanyaan Ramanda demikian tidak pernah terlintas dalam benakku. Peristiwa lama itu telah kulupakan. Tapi pertanyaan Ramanda yang demikian benar-benar menguncangkan batinku. Betapa tidak, 10 tahun yang lalu terjadilah peristiwa itu. Aku jatuh cinta kepada Pratiwi, anak seorang guru sekolah dasar. Cinta kami tersubur semi seperti suburnya bunga bougainville. Sampai tiba saatnya, aku datang melamarnya. Untuk itu ku mohon izin Ramanda, tapi Ramanda menolak. "Perempuan itu tidak sederajat dengan kedudukan kita, Prasojo. Kita orang berketurunan. Ramanda menghendaki seorang calon menantu yang sederajat." Tapi zaman telah berubah, Ramanda. "Persetan dengan katamu. Aku bilang tidak bisa." Aku menunduk diam. Hatiku bergolak memberontak. Darah Ramanda pun mengalir dalam tubuhku. Mungkin karena itulah aku memberontak melawan kemauan Ramanda. Akhirnya kami jadi nikah. Telah kubayangkan akibatnya dan terjadilah pengusiran itu. Hanya ibunda yang masih sempat mengulur tangan kepadaku. Dalam harbaannya, kutangisi nasibnya. Dan kami pun berpisah. Tahun-tahun berjalan tanpa sempat memberi kedamaian dalam diriku. Pratiwi memahami persoalanku dan tanpa bosannya menghibur diriku. Ia seorang perempuan mulia. Ibunda datang memegangi bahuku. Suaranya yang halus lembut itu melumpuhkan kemarahan hatiku. "Sabarlah anakku." Sekilas terbayang raut muka istriku. Beberapa jam sebelum kami berpisah, ia berpesan, "Mas, Ramanda sakit keras, kamu harus berangkat."
menemui Ramanda berarti membuka luka lama yang mulai kami lupakan itu. Tapi Pratiwi tetap mendesakku. Demi cintaku pada diriku dan anak-anak, berangkatlah Mas. Bagaimanapun, beliau adalah Ramandamu. Kakek anak-anakmu sendiri bukan? Hatiku cair seperti diserang air hujan. Pratiwi kupeluk mesra. Ia perempuan yang mencoba mengerti perasaanku. Karcis, suara konektor menghancurkan lamunanku. Sigaret telah lama mati. Kusekat tanganku dan rasa dingin yang menerobos masuk lewat pintu kereta. Kereta api terus melesat di tengah hujan dan terasa membosankan diriku. Pemandangan di luar, kereta telah membunuh seleraku. Mungkinkah Ramanda kamu kembali? Pikirku. Kami dibesarkan dalam rumah yang hanya melahirkan ketakutan belaka. Aku ingat betul ketika aku berumur 7 tahunan, hanya karena kopi dalam sangkar itu tumpah sedikit, Ramanda mencabuki tubuhku. Aku melolong kesakitan, berlari dan bersembunyi di belakang pinggul ibuku. Dan masih sering cambuk panjang itu mendera diriku. Demikian perangai Ramanda, keras bukan main. Kereta api mulai memasuki stasiun balapan. Penumpang-penumpang bersiap turun. Ujijing tasku berjalan keluar pintu. Air hujan menetes dari atas bordes kereta, membasahi rambutku. Aku tegak memandang sekeliling. Sementara itu, seorang memanggil namaku. Aku menoleh. Kulihat Mas Arjuna berdiri di bawah pilar peron, tertawa lebar menyambutku. Kami bersalaman, kemudian berjalan keluar stasiun. Langsung masuk ke Mercedesnya yang baru. Mas Arjuna baru setengah tahun pulang dari luar negeri. Sepanjang jalan menuju ke rumah, Mas Arjuna menceritakan tentang ketiga anaknya. Dia sangat bangga karena anak-anaknya berhasil dalam menempuh pelajaran mereka. Kuntunggu kapan dia menanyakan perihal anak-anak dan istriku. Tapi yang kuharapkan tidak kunjung tiba. Betapa kecewaku. Mercedes kita memasuki halaman rumah. Tanpa lampu terang benderang bersinar menembus kegelapan malam yang terasa dingin itu. Kukirakan leher bajuku ketika turun dari dalam sedan. Mas Arjuna langsung mengajak masuk rumah. Kuikuti langkahnya, masuk ke dalam rumah besar yang terang benderang. Betapa terkejutku. Ramanda duduk di kursi besar itu menghadap ke pintu. Silakan duduk, tegur Mas Arjuna saya menuju ke kursi yang kosong di sana. Aku duduk masih dalam tanda tanya. Seorang saudaraku yang duduk di sebelah bertanya, bagaimana anak-anakmu? Baik semua. Ada apa ini? Masa kamu belum diberitahu? Ramanda akan merebut soal warisan. Warisan. Kulihat banyak mata memandang kepadaku. Aku pun menundukkan kepala. Ruangan itu senyap, tak seorang berbicara. Lonceng besar terdengar jelas berdetak. Tetap lonceng itu soal mengguncang jantungku sendiri. Kenapa? Ramanda mulai berbicara. Tanah, kebun, dan sawah yang 20 hektar itu dibagi rata untuk keempat saudariku. Kemudian terdengar suara Ramanda tajam parau. Memiliki 4 buah keris pusaka. Keris-keris ini peninggalan kakekmu, peninggalan nenek moyangmu yang menjadi cikal bakal Mataram. Ramanda keturunan tunggal yang masih hidup, putra satu-satunya dari almarhum kakekmu. Bertahun-tahun Ramanda memelihara keempat keris pusaka ini. Sekarang tiba waktunya Ramanda menyerahkan kepada putra-putraku, tapi dengan syarat. Syarat bahwa putraku memiliki sifat dan sikap teguh, menuruti ajaran Jawa, menghormati orang yang lebih tua, serta memahami arti hidup sebagai orang Jawa. Hal ini adalah mutlak bagi Ramanda, karena hidupku bertolak dari sumber itu. Mengertilah, bukan maksud Ramanda membedakan anak-anakku, tidak. Tetapi sifat teguh, menurut serta menghormat orang tua, menjadi syarat yang harus dimiliki untuk memperoleh pusaka-pusaka ini. Pahamkah kalian semua? Hatiku serasa lumpuh. Ramanda telah menghancurkan diriku habis-habisan di sini. Mereka yang hadir memandangiku. Aku merasa tersudut dan kalah. Selintas terbayang wajah putraku satu-satunya, Prahasto. Putraku penerus dinasti Raden Mas Sudiprojo. Terdengar Ramanda berkata kembali, kepadamu Arjuno, kuserahkan 2 bilah keris ini.
pelihara dan jaga baik-baik. Nanti, jika tiba waktunya, maka kedua bilah keris ini menjadi milik kedua putramu. Mas Arjuna, putra Kinasi Ramanda. Selamanya beliau akan menang. Dan ini untukmu, Pramono, dan cundrik yang telah berbentuk keris ini untukmu. Kuangkat kepalaku, juga Mas Nugroho tanpa menerima pusaka dari tangan Ramanda. Malam telah melarut. Aku terbaring di atas kasur di dalam kamar. Hatiku terasa tersobek dan aku merasa amat nista dan kecil dalam keluarga orang tuaku ini. Mengapa Ramanda tiada pernah memaafkan diriku? Alangkah dosa diriku. Alangkah tidak adilnya Ramanda dan betapa sakit hatiku sekarang. Kuamburkan tangisku di sana. Kumohon kehadapan Tuhan berkah serta maaf. Kutangisi Prahasto yang belum memahami arti dunia ini yang sebenarnya. Istriku Pratiwi, anak manusia yang telah menjadi korban kedengkian Ramanda selama ini. Pintu diketuk dari luar. Lantas, ku dengar langkah kaki yang sangat kukenal itu. Kemudian tangan berjemari halus, tapi sudah kisut itu membelai rambutku. Kurasakan nafas hangat menjemuri mukaku. Ciuman kasih sayang ibunda bertubi-tubi sehingga di kening dan pipiku. Anakku Prasojo, ibunda hanya memiliki sebuah ringgit perak Belanda saja. Jangan kamu melihat nilainya. Benda ini tidak punya nilai apa-apa, tapi bunda memberikan kepadamu dengan tulus ikhlas. Terimalah ringgit perak ini, berikan kepada cucuku Prahasto. Ulatkan wajah tua di hadapanku. Air matanya menggenang di sana. Perlahan-lahan menumpah membasahi pipi-pipinya dan mengalir hangat di lenganku. Pipi-pipi itu, pipi-pipi yang selalu kucium. Kami pun saling melampiaskan perasaan kami di tengah malam yang dingin.